Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati saudara, meneguhkan saudara, dan menghiburkan setiap saudara, dan akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini saudara dengan cara mensubscribe channel ini dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami haus firman-Mu. Kami haus kebenaran-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada setiap kami, supaya hati yang lemah dikuatkan, hati yang susah dihiburkan, supaya jalan kami diterangi melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib. Ayat-ayat Mas Firman Tuhan ini akan meneguhkan iman saudara, akan membangkitkan iman saudara dalam menjalani kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami kelemahan. Mungkin saat ini hati saudara sedang gundah. Biarlah ayat-ayat Mas Firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, membangkitkan semangat saudara. Saudara, adapun beberapa teks firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa di dalam kehidupannya, dalam dia menjalani kehidupannya, dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan nyata bekerja dalam hidupnya. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan, di mana di ayat satunya di Mazmur pasal 121 ini sudah dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian ayat keduanya dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia mencari-cari pertolongan, ternyata sesungguhnya pertolongan itu hanya dia temukan dari Tuhan. Ini satu penegasan saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya, dan Dia Allah yang sanggup menolong setiap saudara. Karena dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa saudara? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Allah kita? Apakah yang tidak mungkin bagi Allah yang kita sembah itu? Jika langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, seberapa besarkah masalah saudara, seberapa sulitkah masalah yang saudara hadapi bisa diselesaikan oleh Tuhan? Jika Dia Allah yang menjadi penolong kita, Dia Allah pencipta langit dan bumi menjadi penolong kita. Saudara, saya mau menegaskan saat ini, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan dan Dialah penolong kita. Saat ini yakinkan diri saudara bahwa Tuhan penolong ajaib, karena Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita, dan langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Masalahku, masalah saudara, sanggup Dia selesaikan. Kemudian ayat Mas kedua saudara adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow. Saudara, di sini penulis Ibrani menegaskan kepada umat Tuhan bahwa kita dengan yakin dapat berkata. Jadi ada satu keyakinan dalam diri penulis Ibrani ini bahwa Tuhan adalah penolong. Dan jika Tuhan yang menjadi penolong, dia berkata, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saya, dalam hidup saudara, tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita, saudara? Kalau dia yang melindungi kita, dia yang menolong kita, dia yang menyertai kita, apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Tidak ada, saudara. Karena Allah yang melindungi, menyertai, menolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita bersama-sama berkata seperti firman Tuhan ini, saudara. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhanlah penolongku. Aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku jika Tuhan yang menjadi penolongku? Tidak ada. Karena dia melindungi aku, dia menyertai aku. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup. Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil bagi dia. Segala perkara sanggup dia kerjakan. Segala perkara sanggup dia ubahkan dalam kehidupan saudara. Kemudian di ayat selanjutnya, saudara, yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dikatakan di sini bahwa kita dapat mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara rindu mendapatkan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, pertolongan yang tepat pada waktunya, di mana saat saudara bingung, tapi di sanalah Tuhan bekerja dan memberikan jalan keluar. Saat saudara bingung, di sanalah Tuhan bertindak dan melakukan mujizatnya. Itulah yang ditegaskan oleh penulis Ibrani ini, saudara, bahwa supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya kita menerima pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Dikatakan tadi di kalimat awal, saudara, dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri takhta kasih karunia. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, hiduplah dekat dengan Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, tapi biarlah Dia yang menjadi utama di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, ayat mas selanjutnya di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 di sana ditegaskan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan bahwa Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan kembali bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Dia menyediakan pertolongan. Dan bagi siapakah Dia menyediakan pertolongan? Bagi orang yang jujur, bagi yang tiada bercela kelakuannya. Artinya mereka yang hidup jujur, mereka yang hidup benar, mereka yang hidup baik. Kepada merekalah Tuhan menyediakan pertolongan. Kepada merekalah Tuhan menyatakan pertolongannya.
Kalau hari ini saya dan saudara merindukan pertolongan dari Tuhan, mari kita hidup benar. Hidup dalam kejujuran, hidup tidak bercela, hidup dalam kebenaran. Maka kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Jalani hidup saudara dalam kejujuran. Jalani hidup saudara secara berintegritas. Jalani hidup saudara dalam kebenaran. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah yang memuliakanku dan mengangkat kepalaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa orang-orang di luar sana berkata bahwa tidak ada Allah yang menolong dia. Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menjelaskan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya pemazmur ini menegaskan sekalipun orang-orang berkata bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan, tetapi faktanya Tuhan yang menolong aku. Tuhan melindungi aku. Tuhan mengangkat kepalaku. Sungguh dahsyat Allah yang kita sembah. Sungguh dahsyat Allah yang kita tinggikan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam Tuhan. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, dengan topik yang berbeda. Dengarkan terus renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Allah memberikan ketenangan dan kelegaan bagi kita umat-umatnya. Adakah saudara saat ini merindukan ketenangan dalam kehidupan saudara? Setiap kita tentu saja rindu akan ketenangan, rindu akan kelegaan dalam kita menjalani hidup kita. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan persoalan, ada masalah, problem yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Ada penyakit, ada masalah keluarga dan sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam semua masalah dan tantangan itu, kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman dalam kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati saudara, gunakan waktu ini untuk merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan. Saya rindu saudara melalui renungan firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara, karena saudara mengerti bagaimana supaya ketenangan daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami ketenangan yang Tuhan kerjakan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Ataupun kalau selama ini saudara sudah praktekkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, dan kemudian saudara mengalami Allah mengerjakan ketenangan dan kelegaan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan yang Tuhan beri bagi kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, undangan Yesus ini begitu indah, di mana Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, dalam kita menjalani hidup ini,
ketika kita ada dalam situasi berbeban berat. Kita letih lesu oleh karena masalah, persoalan, dan beban kehidupan kita. Biasanya orang-orang akan menjauh. Orang-orang akan meninggalkan kita. Saat semuanya baik, banyak orang yang menjadi teman. Saat kita diberkati, banyak orang yang menjadi teman. Tetapi begitu beban berat dan persoalan menindih kehidupan kita, itu seringkali membuat banyak orang mulai menyingkir dari kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa yang Yesus undang untuk datang kepada Dia adalah orang yang berbeban berat dan orang yang letih lesu oleh karena beban dan persoalan hidupnya? Adakah saudara saat ini yang sedang menanggung beban hidup yang berat dalam kehidupan saudara? Bebanmu begitu berat sampai-sampai engkau berpikir bahwa engkau tidak sanggup, dan kemudian engkau tidak punya orang untuk bercerita, untuk tempat berlari, untuk tempat pergi mengadu ke sana. Tapi ketahuilah hari ini, Yesus mengundang saudara yang sedang berbeban berat untuk datang kepada Dia. Dia ingin kita datang mendekatkan diri kepada Dia saat kita berbeban berat. Dan kemudian Dia berkata, saudara, bahwa Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kelegaan dalam beban dan persoalan hidup kita? Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia, maka kita akan mengalami kelegaan dalam kehidupan kita. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hari ini mari kita saling mengoreksi diri saudara. Seberapa dekat saudara kepada Tuhan hari ini? Seringkali masalah, persoalan, beban yang kita tanggung itu diakibatkan karena kita jauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, iblis semakin leluasa untuk menaruh beban dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin berkuasa. Artinya Dia punya kesempatan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, untuk saudara mengalami kelegaan dari segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kelegaan kepada saudara dalam segala masalah, tantangan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang Allah yang memberikan ketenangan dan kelegaan adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, firman Allah ini, pemazmur menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Pemazmur ini menegaskan bahwa ketenangan dia hanya temukan ada pada Allah. Dia tidak menemukan ketenangan yang sejati daripada dunia, tetapi dia menemukan ketenangan yang sejati itu dari Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab dia memberi alasan, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam Tuhan tetap ada harapan saudara. Apapun situasi, apapun persoalan, apapun keadaan kehidupan saudara, di dalam Tuhan tetap ada harapan. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Dia berkata bahwa Tuhan adalah pengharapanku, dan itu sebabnya dia mengalami ketenangan ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan. Dan hari ini pun saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, hanya dekat Allah saudara mengalami ketenangan, ada harapan pada Dia. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Allah memberikan ketenangan kehidupan kita.
adalah dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dalam pasal ini pasal yang sangat terkenal, yaitu Mazmur pasal 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini pemazmur ini, yaitu Daud, menuliskan, saudara, menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia berkata, takkan kekurangan aku. Dan yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membaringkan dia di padang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Untuk kita mengalami ketenangan, sama seperti domba, tempat yang paling menenangkan bagi domba adalah di padang berumput hijau dan di air yang tenang. Dan kesanalah Tuhan menuntun domba-domba, umat-umat gembalaannya, yaitu kepada ketenangan. Sebagai gembala, domba-domba dituntun ke padang berumput hijau. Domba-domba dituntun ke air yang tenang. Demikianlah Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita, Ia membawa kita ke tempat yang tenang, damai, dan kita tidak dibiarkan kekurangan. Bukankah itu satu kehidupan yang indah dan menenangkan, saudara? Di mana Tuhan tidak mengizinkan kita kekurangan, dan Dia bawa kita ke padang berumput hijau dan ke air yang tenang. Betapa tenang, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan adalah gembala di dalam kehidupan kita. Jadikan Dia gembala dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Ayat selanjutnya, saudara, tentang Tuhan memberi ketenangan dalam hidup kita adalah dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara, dikatakan bahwa ketenangan akan dialami oleh orang yang bertobat dan kemudian percaya kepada Allah, karena Allah akan menyelamatkan dia. Allah memberikan dia ketenangan. Jadi dalam kita menjalani hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah bahwa percaya kepada Allah dan kemudian bertobatlah, alami perubahan hidup semakin baik, supaya kita mengalami ketenangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Hanya umat-umat Tuhan seringkali sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan seringkali tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau lebih baik. Padahal letak ketenangan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Letak ketenangan itu adalah ketika kita bertobat dan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Alamilah pertobatan. Pastikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan alami pertobatan hari demi hari untuk semakin baik dan semakin baik dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian, ketenangan dan ketentraman akan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang tidak tenang, saudara? Orang yang hidup dalam dosa, orang yang menyimpan dosa tidak akan pernah bisa hidup tenang. Tapi orang yang hidup percaya Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, itu kehidupan yang indah, tenang dan tentram, saudara. Ayat selanjutnya tentang Tuhan memberikan ketenangan bagi umatnya adalah dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini tentang ketenangan adalah bahwa orang yang mendua hati, di mana konteksnya di sini mendua hati maksudnya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang itu tidak akan mengalami ketenangan. Seberapa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang, saudara. Tapi bagaimana saudara hari ini sebagai pengikut Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Percayakah saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan menjamin hidup saudara, Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan bekerja dalam hidup saudara, Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, Tuhan sembuhkan saudara, dan sebagainya yang Tuhan mau lakukan dan sanggup lakukan dalam hidup saudara. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka hidup saudara akan tenang. Sekalipun terkadang masalah kita berat, sekalipun ada hal-hal yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan, tetapi ketahuilah saudara, bahwa orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya tenang. Tetapi orang yang mendua hati, artinya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan sekalipun dia mengikut Tuhan, hidupnya tidak akan tenang. Ayat mas selanjutnya yang merupakan ayat mas terakhir dalam video ini tentang Allah memberikan ketenangan bagi umatnya, saudara, adalah dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, dalam konteks ini Paulus menegaskan kepada Timotius dan umat-umat Tuhan bahwa mereka harus menaikkan doa syafaat, mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan di sini, berdoalah, naikkanlah doa syafaat kepada semua orang. Artinya belajarlah berdoa syafaat, belajarlah mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan doakan raja-raja, pembesar-pembesar, agar kita dapat hidup tenang. Berdoa syafaatlah bagi pemerintahan kita, siapa saja yang merupakan otoritas saudara. Doakan mereka, naikkan permohonan bagi mereka, maka saudara akan mengalami ketenangan. Karena ketika semua orang kita doakan dan kemudian Tuhan jawab doa kita, sekeliling kita doakan, Tuhan jawab doa kita, dan mereka diberkati Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka diubahkan oleh Tuhan, dan sebagainya, dan kemudian mereka diubah Tuhan, bukankah kita juga ikut tenang? Kalau orang lain hidup dalam kejahatan dan dia dekat dengan saudara, saudara pun tidak akan tenang. Kalau ada orang lain karena miskinnya dia jadi pencuri dan dia tinggal di daerah lingkungan saudara, saudara tidak akan tenang. Tetapi jika kita berdoa bagi orang lain dan Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan ubahkan mereka, maka kita akan mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa Tuhanlah sumber ketenangan. Tuhanlah sumber ketenangan. Dia gembala yang baik bagi kita, itu sebabnya jadikan dia gembala kita, maka kita akan hidup tenang. Dia bimbing kita ke air yang tenang. Dia cukupkan segala kebutuhan kita supaya kita tenang. Dan kemudian hiduplah dalam doa, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup. Naikkan doa kepada Tuhan terhadap segala pergumulan saudara. Dan kemudian belajar juga berdoa bagi orang lain. Saudara, Tuhan akan campur tangan. Kembali ke ayat 1, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 tadi, saudara. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Karena Dia mengundang kita yang sedang berbeban berat. Kita bersyukur, saudara, biarlah kelegaan daripada Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya kelegaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Engkau yang mengenal setiap anakmu satu persatu, ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang beban berat, mungkin ada mereka yang punya masalah, persoalan. Apapun kehidupan mereka, bagaimanapun kehidupan mereka, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan beri kelegaan bagi mereka, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri ketentraman bagi mereka. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan memberi ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengerjakan ketenangan, ketentraman di dalam hidup umat-umatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu ini. Jamah mereka untuk mereka hidup dalam ketentraman yang dikerjakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah yang memberkati dan menjadikan kaya. Saudara berbicara tentang diberkati dan diperkaya. Setiap kita pasti merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita rindu diberkati oleh Tuhan. Kita rindu diperkaya oleh Tuhan. Kita rindu mengalami kekayaan yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah saudara bahwa firman Allah mencatat, ada banyak teks-teks firman Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menjadikan umat-umatnya kaya. Allah mencurahkan berkat-berkatnya dan menjadikan umat-umatnya kaya. Bukan berarti bahwa semua orang pasti kaya raya, saudara. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau itu janji Tuhan dan itu kehendak Tuhan bagi kita, kenapa kita tidak alami? Hanya jangan sampai ketika ada orang-orang yang memang kehendak Tuhan, dia tidak menjadi orang kaya, akhirnya kita menghakimi bahwa dia tidak rohani, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan demikian, saudara. Bahwa ada orang-orang memang yang oleh kehendak Tuhan diberi kasih karunia untuk mengalami penderitaan misalnya, untuk berkekurangan dalam melayani Tuhan misalnya. Itu kehendak Tuhan juga, itu karunia Tuhan juga. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan juga yang menegaskan bahwa Allah memberkati dan menjadikan kaya. Kalau Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita diberkati, kita dijadikan kaya. Kenapa kita menolak? Kenapa kita harus menghakimi orang-orang yang kaya? Kenapa kita berpikir bahwa menjadi orang kaya itu tidak rohani dan sebagainya? Kalau itu kehendak Tuhan, biarlah kita dengan rendah hati menerima berkat-berkat Tuhan, diperkaya oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa kata firman Tuhan tentang kekayaan. Saya rindu saudara biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara diperkaya oleh Tuhan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Saya rindu saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah saudara diberkati dan diperkaya oleh Tuhan. Sehingga satu saat saudara akan bersaksi bahwa dahsyat berkat dan kekayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Dan
Saya juga rindu saudara, mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah, saudara diperkaya oleh Tuhan. Biarlah saat ini saudara saksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kekayaan yang dilimpahkan Tuhan bagi umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan hanya Tuhan memberkati dan menjadikan kaya saudara, tapi hal yang lebih penting yang ditegaskan di sini adalah tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu jauh lebih penting saudara. Karena kalau ada orang yang diberkati, diperkaya, tapi tidak kuat menjadi orang kaya, itu bisa menghancurkan kehidupannya. Itu bisa membawa dia jauh dari Tuhan. Itu bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Dan terlalu banyak orang yang demikian saudara. Ketika hidupnya pas-pasan tidak ada masalah, tapi ketika hidupnya berkelimpahan itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika dia diperkaya, dia tidak kuat dan hidupnya goncang oleh dosa dan hidupnya hancur, keluarganya hancur dan sebagainya. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana supaya kita kuat, tetap kuat sekalipun berkelimpahan saudara? Di sini dikatakan ingat kepada Tuhan Allahmu. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita mengingat Dia, artinya Dia yang kita andalkan, kepada Dia kita berserah, kita mendekatkan diri kepada Dia, sehingga sekalipun kita berkelimpahan, kita kuat dan tidak hancur oleh dosa ketika kita berkelimpahan. Saudara, saat ini sebelum saudara berpikir bagaimana menjadi kaya, hal yang perlu saudara renungkan secara mendalam adalah apakah saudara kuat menjadi orang kaya? Sebelum saudara berjuang untuk menjadi orang kaya, hal pertama yang penting sekali saudara pikirkan adalah bagaimana supaya saudara kuat untuk menjadi orang kaya. Karena kalau saudara tidak kuat menjadi orang kaya, maka kekayaan yang saudara peroleh, saudara raih itu bisa menghancurkan kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita kuat menjadi orang kaya? Dekatlah selalu kepada Tuhan, ingat Dia. Ingat bahwa sumber kekayaan itu daripada Dia, sehingga kita selalu merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa semuanya karena anugerahnya. Ayat emas kedua saudara tentang Allah memperkaya umat-umatnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini ditegaskan juga saudara bahwa orang yang diberkati itu, orang yang diperkaya itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan berkat? Bagaimana supaya Allah memperkaya kita? Andalkan Dia dan taruhlah harapanmu kepadanya. Maka Dia yang akan memberkati saudara, Dia yang akan memperkaya saudara. Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Hari ini, apakah saudara rindu hidup saudara diperkaya oleh Tuhan, diberkati, melimpah oleh Tuhan? Sudahkah saudara mengandalkan Dia? Sudahkah saudara menaruh segala harapan saudara kepada Dia? Bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan. Dia yang sanggup memperkaya orang-orang yang mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat.
Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, kekayaan itu kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat itu anugerah Tuhan. Tetapi Dia tidak akan pernah memberikan berkat itu blek di hadapan kita, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati umat-umatnya adalah dengan memberikan berkat melalui kapasitas, melalui kemampuan, melalui apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya. Dari sana Dia menyalurkan berkat. Dan di sini dikatakan, saudara, bahwa tangan orang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami kekayaan daripada Tuhan? Hiduplah rajin, bekerjalah, berjuanglah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, manage yang terbaik, lakukan step demi step untuk menuju tujuan saudara dengan terbaik. Maka saudara akan lihat Allah memberkati saudara langkah demi langkah. Jadi bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Di ayat mas ketiga ini ditegaskan bahwa jadilah rajin, bekerjalah, bekerja keraslah dalam hidup saudara. Maka Allah yang akan memberkati saudara melalui kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, kekayaan itu anugerah. Perjuangan kita bukan untuk orang kaya, untuk menjadi orang kaya, bukan. Perjuangan kita adalah hidup yang kekal. Perjuangan kita adalah sorga yang mulia. Perjalanan hidup di dunia ini sebentar dan sangat singkat. Firman Allah berkata, bagaikan rumput, bagaikan bunga rumput yang pagi mekar, sore sudah layu, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, dan dalam jerat berbagai-bagai nafsu. Di ayat-ayat di atas tadi kita sudah melihat bahwa Allah yang memberikan kekayaan. Di sini dikatakan bahwa mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apakah salah menjadi orang kaya? Tidak, saudara. Karena Allah sendiri memberkati dan menjadikan umat-umatnya menjadi kaya. Yang salah itu apa? Menginginkan kekayaan dunia ini lebih daripada semua, dan menginginkan kekayaan dunia ini dengan didasari hawa nafsu yang hampa. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Sehingga kekayaan itu seringkali menjadi masalah besar, karena kekayaan yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan dunia. Konsep pikir kita adalah kekayaan itu bonus. Jadi saudara, yang perlu kita kejar itu adalah sorga yang mulia. Berjalan dalam kehendak Tuhan menuju sorga yang mulia, itu yang perlu kita kejar. Tetapi menjadi kaya juga tidak ada masalah, asal jangan kita menginginkan kekayaan yang akhirnya melebihi kita menginginkan sorga yang mulia, sehingga akhirnya kita dikuasai hawa nafsu. Biarlah kekayaan itu bonus dari Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik, kita rajin, dan Allah memperkaya kita. Puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Selanjutnya, saudara, tentang kekayaan. Ayat mas selanjutnya adalah dari Amsal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini menegaskan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya.
Tahukah saudara, kekayaan itu diperoleh melalui tahap demi tahap. Kekayaan itu diraih melalui proses. Ini hal yang penting, saudara. Begitu banyak orang yang tidak mau menjalani proses, ingin cepat kaya. Itu masalah besar. Itu akar masalah. Kenapa ada orang korupsi? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang-orang pergi ke gunung bertapa meminta ini dan itu secara mistis? Karena ingin cepat kaya. Itu masalah, itu akar masalah, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang masalah dengan kekayaan. Yang menjadi masalah yang perlu kita renungkan dengan secara mendalam adalah bagaimana proses yang kita jalani untuk meraihnya. Dan firman Allah menegaskan di sini bahwa harta yang diperoleh dengan mengumpulkan demi sedikit itu yang menjadikan kaya. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya lumbung-lumbung diisi sampai penuh berlimpah-limpah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus menggunakan harta kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara diberkati, lakukan firman Tuhan melalui berkat yang saudara terima. Kembalikan milik Tuhan. Berkorbanlah buat pekerjaan Tuhan. Tolonglah orang lain melalui berkat yang saudara terima. Berbagilah dengan orang lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa saudara lakukan melalui berkat-berkat yang saudara terima. Melalui berkat yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara muliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui penghasilan yang saudara terima. Maka dengan demikian Tuhan akan semakin memenuhi lumbung-lumbung saudara. Tuhan akan semakin melimpahi saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, hal berikutnya yang penting di sini adalah bahwa selain kita harus kerja keras, maka hal yang sangat penting juga adalah terus di-manage, terus diperhatikan, terus diatur. Itu yang ditegaskan di sini, bahwa apa yang ditabur itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Tetapi harus diperhatikan yang mana yang akan berhasil. Harus diatur yang mana yang lebih baik atau sama-sama baik. Itu yang ditegaskan di sini. Artinya saudara, untuk menjadi orang kaya, untuk menerima kekayaan daripada Tuhan, kita juga harus memanage dengan baik. Kita juga belajar mengatur dengan baik. Orang yang bisa dipercayai perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Artinya apa, saudara? Ketika kita bisa mengatur, memanage dengan baik apa yang Tuhan beri bagi kita dari perkara kecil, Dia akan kerjakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat selanjutnya tentang bagaimana Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Amsal pasal 12 ayat 27. Di sana dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kembali ditegaskan di sini tentang kerajinan, saudara, bahwa untuk memperoleh harta, untuk menjadikan kita kaya,
Kita harus menjadi orang rajin, karena orang malas tidak akan meraih apa yang dia inginkan. Orang malas tidak akan meraih buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Ayat emas terakhir saudara tentang bagaimana Allah menjadikan umat-umatnya kaya adalah dari Amsal 10 pasal 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah mendorong kita untuk rajin, melakukan yang terbaik, memanage yang terbaik. Tetapi di atas semuanya itu, hal yang harus kita pahami adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya apa saudara? Serajin apapun kita, sebaik apapun kita memanage, sekeras apapun kita berjuang, apapun usaha yang kita lakukan, kalau Tuhan bilang tidak akan ada yang bisa terjadi. Kenapa? Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara, hal yang sangat penting di sini adalah bahwa berharaplah kepada Tuhan karena Dialah sumber berkat dan kekayaan. Kerjakan yang terbaik karena Tuhan akan memberkati saudara melalui apa yang saudara kerjakan. Jadi itu harus sejalan. Kerjakan yang terbaik, andalkan Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berserah kepada Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Perjuangan kita, tujuan hidup kita adalah sorga. Tetapi dalam perjalanan di dunia ini ada bonus yang Tuhan juga mau anugerahkan bagi kita, yaitu kekayaan. Sekalipun tidak semua orang harus kaya, karena ada orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menderita, miskin dalam melayani Tuhan dan sebagainya. Kalau itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Tapi kekayaan juga tidak ada masalah kalau ada Tuhan mau memberkati kita, menjadikan kita kaya. Dan kita sudah belajar saudara bahwa bagaimana menjadi kaya, andalkan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan, rajin dan lakukan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa supaya Allah memberkati saudara dan menjadikan saudara kaya. Mari ambil sikap saudara berdoa, ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menjadi kaya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekayaan kami, dan kekayaan itu bukan tujuan hidup kami. Engkaulah sumber, Engkaulah tujuan hidup kami, Engkaulah yang utama bagi kami. Tetapi kalau firman-Mu mengajarkan bagaimana kami kaya, kami sangat bersyukur kalau Engkau memberkati kami dengan kekayaan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa untuk menjadi kaya kami harus mengandalkan Engkau, dan kami harus rajin dan melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mencari kekayaan daripada Tuhan, dan anugerahkan mereka kekayaan. Ajar mereka melakukan yang terbaik. Semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup. Saudara, di dunia ini setiap manusia ingin kemerdekaan hidup. Setiap bangsa ingin mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya hari-hari kemerdekaan itu merupakan hari yang sangat spesial. Seperti di Indonesia, hari kemerdekaan kita adalah hari kebanggaan kita bersama. Hari yang spesial bagi kita bersama, saudara. Kenapa? Karena kita mengalami kemerdekaan pada hari tersebut. Dan saat ini saudara, yang saya mau kita renungkan bersama adalah bahwa setiap manusia sudah menjadi budak dosa sebenarnya. Setiap manusia yang hidup berdosa adalah hamba dosa, budak iblis. Iblis memperbudak setiap manusia yang telah berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa.
Itu artinya bahwa setiap manusia sebenarnya adalah budak iblis, budak dosa, hamba dosa. Dan saat ini, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa kita bisa merdeka dari perbudakan iblis. Kita bisa mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kita harus malah mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan iblis? Apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa? Saudara, di dalam video-video renungan yang saya posting, baik di channel ini dan di channel Renungan Pagi maupun channel Renungan Malam, seringkali ada orang yang berkomentar, "Pak Pendeta, saya masih hidup dalam dosa. Bagaimana saya bisa lepas dari dosa-dosa ini, dari hawa nafsu ini?" Saudara, dengar, kita harus dimerdekakan. Kalau saudara saat ini mengalami seperti yang orang yang aku sebutkan ini, saudara, dengar, Tuhan bisa memerdekakan kita. Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa saudara. Tuhan Allah yang penuh kasih, dan Dia Allah yang berkuasa memerdekakan setiap saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara, bagaimana kita mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan saat ini, saudara, saya begitu rindu saudara mengalami kemerdekaan hidup dari segala perbudakan dosa. Saya rindu melalui video ini, kalau saudara misalnya belum mengalami kemerdekaan dalam Tuhan dari dosa-dosa saudara, biarlah saat ini saudara benar-benar dimerdekakan. Dan kalau saudara sudah dimerdekakan, saya rindu mendengarkan kesaksian saudara. Apa yang saudara alami, bagaimana perasaan saudara ketika Tuhan memerdekakan saudara dari segala perbudakan dosa. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk menguatkan yang lain. Bagaimana Tuhan membebaskan saudara, memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita dimerdekakan dalam Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara, adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 36. Demikian firman Tuhan. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, Yesus menegaskan di sini bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dia sebutkan sebagai anak di sini adalah Yesus sendiri. Artinya apa, saudara? Bahwa yang mampu memerdekakan dari perbudakan dosa hanyalah Yesus. Semua manusia yang hidup di dunia ini sudah menjadi budak dosa, saudara. Nabi-nabi manapun yang pernah hidup, mulai dari zaman dahulu kala sekali, semuanya sudah berdosa. Dan orang yang sudah diperbudak oleh dosa tidak akan bisa memerdekakan orang lain yang diperbudak oleh dosa. Nabi manapun tidak akan bisa membebaskan seseorang atau membebaskan manusia dari perbudakan dosa, karena dia sendiri sudah berdosa. Hanya Yesus yang adalah anak, hanya Yesus yang adalah Allah yang bisa membebaskan dari perbudakan dosa, saudara, karena dia tidak berdosa. Dia Allah, dia Tuhan, dia sempurna, dia kudus, dia datang dari sorga, dan dialah yang sanggup membebaskan. Dialah yang sanggup memerdekakan. Hari ini Tuhan mau membebaskan dan memerdekakan saudara. Dan kalau Dia memerdekakan saudara dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, maka saudara benar-benar merdeka. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan dalam Yesus? Kalau saudara belum mengalami kemerdekaan, saudara belum pasti, saudara masih ragu, saudara masih merasa diperbudak dalam dosa,
Saat ini datanglah kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara, yang bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Datanglah kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan saudara. Dan kalau Yesus memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya kita benar-benar merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Dan Paulus mau menegaskan kepada jemaat Filipi supaya mereka hidup dalam iman kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Supaya mereka berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, karena imanlah yang telah memerdekakan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar palsu yang mau mengajar umat-umat Tuhan supaya hidup lagi di bawah Taurat. Mereka merasa benar berdasarkan aturan-aturan. Mereka menganggap iman tidak cukup, harus hidup berdasarkan aturan-aturan, harus berdasarkan Taurat. Dengar saudara, yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus. Yesus yang telah memerdekakan kita melalui iman kita kepada Dia. Hanya orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesuslah yang benar-benar dimerdekakan. Ya, memang kita harus hidup dalam firman Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita harus berbuat baik. Tetapi kita dimerdekakan bukan karena kita mentaati firman Tuhan, tapi kita dimerdekakan oleh iman. Dan sebagai bukti kita beriman, kita mentaati firman Tuhan. Jangan terbalik saudara. Bukan melalui ketaatan kita diampuni, tapi melalui imanlah kita diampuni. Dan orang yang sudah beriman saudara, dia harus membuktikan imannya melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi saudara, pada waktu itu Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Hari ini, sudahkah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan melalui iman saudara kepada Yesus dengan sungguh dan dengan segenap hati saudara? Mari saudara, hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa roh Allah lah yang mengerjakan kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah lah yang memerdekakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, buka hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, karena roh Allah lah yang sanggup memerdekakan saudara. Oleh roh saudara beriman, dan oleh roh kita mampu bebas dari segala tipuan iblis, segala perbudakan iblis, segala siasat iblis, segala perbudakan iblis oleh dosa-dosa. Roh Kuduslah kekuatan kita, Roh Kuduslah kuasa kita untuk menghadapi segala perbudakan iblis, segala tipuan iblis, segala kuasa iblis.
Itu sebabnya saat ini, saudara, bukalah hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan biarkan Roh Kudus mengerjakan kemerdekaan. Karena firman Allah ini berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah saat ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan kemerdekaan dalam hidup saudara, memampukan saudara, memberi kuasa bagi saudara untuk saudara hidup dalam kemerdekaan. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, firman Allah ini, Petrus menegaskan bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, maka Petrus menegaskan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Begitu banyak orang, saudara, yang menggunakan topeng iman mereka, topeng mereka sebagai anak Tuhan, topeng mereka sebagai orang Kristen, topeng mereka sebagai pelayan Tuhan, untuk hidup dalam dosa, menyelubungi dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Mereka menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi dosa dan kejahatan mereka. Tetapi biarlah saya dan saudara saat ini, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita benar-benar hidup merdeka, bukan kelihatan merdeka. Sekali lagi, banyak orang yang kelihatan merdeka, tapi sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa. Mereka kelihatan merdeka sebagai anak Tuhan, mereka kelihatan merdeka sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetapi di balik itu sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa. Itu sebabnya Petrus berkata, hiduplah benar-benar merdeka. Tidak hidup dalam kemunafikan, tidak menutupi dosa-dosa melalui kemerdekaan itu. Adakah saat ini saudara benar-benar merdeka? Jangan sampai saudara menggunakan kemerdekaan itu sebagai topeng saudara. Hiduplah benar-benar dalam kemerdekaan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan adalah dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus menegaskan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, sebenarnya tidak ada manusia yang layak. Saya tidak layak, saudara tidak layak. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah bergelimang dosa. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Nya, Dia panggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan bahwa oleh panggilan-Nya lah kita hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan supaya jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup bergelimang dosa, diperbudak dosa. Saudara, pada waktu itu ada orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, tapi mereka diperbudak oleh dosa. Dan saat ini pun begitu banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi mereka hidup dalam dosa. Mereka diperbudak oleh dosa. Paulus menegaskan, kamu merdeka karena panggilan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah kamu dipanggil. Hanya oleh karena anugerah kamu dimerdekakan. Sebenarnya kita tidak layak,
Tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita dimerdekakan. Dan Paulus menegaskan, jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Hiduplah dalam kemerdekaan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan, saudara, untuk menjadi hamba kebenaran. Artinya jadi penurut-penurut kebenaran Tuhan. Jadi orang-orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita dimerdekakan dari dosa-dosa bukan untuk menghambakan kembali diri kita kepada dosa. Tapi kita dimerdekakan dari dosa-dosa untuk menghambakan diri kita kepada kebenaran. Saudara, hiduplah sebagai orang yang merdeka dengan menghambakan diri kepada kebenaran. Menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi penurut-penurut Tuhan, hidup dalam kebenaran, taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang merdeka, jadilah hamba kebenaran. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan dalam Tuhan, saudara, adalah dari Roma pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kemerdekaan yang kita terima, kesudahannya adalah hidup kekal. Upah dari kemerdekaan yang kita terima adalah hidup dalam kekekalan, hidup dalam sorga yang mulia sampai selama-lamanya kelak. Kita dimerdekakan supaya kita layak masuk kepada kekekalan, yaitu sorga yang mulia. Dan dikatakan di sini, saudara, bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dan kamu menjadi hamba Allah. Jadi sekali lagi, bahwa kita dimerdekakan, selama hidup kita harus menjadi hamba Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan kemudian kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita juga harus hidup dalam kekudusan. Itulah buah dari kemerdekaan yang kita terima dalam Yesus. Kita dimerdekakan supaya kita berbuah, yaitu buah kehidupan kita adalah kekudusan. Kita hidup kudus, kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran sebagai orang yang telah dimerdekakan. Dan kemudian, saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan kelak, kita akan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas yang terakhir tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, untuk kita mengalami kemerdekaan, maka kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup memerdekakan kita. Dengan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya hari demi hari, kita akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Saudara, setelah kita ditebus, bukan berarti kita langsung berubah jadi malaikat. Setelah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan kemudian saudara diampuni, bukan berarti saudara langsung menjadi orang yang suci, kudus sepenuhnya. Ya, sebagai posisi kita di hadapan Tuhan, memang kita sudah kudus, suci, benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, saudara,
Masih begitu banyak seringkali yang harus kita perbaiki proses untuk menjadi lebih baik. Karakter kita, sifat kita, perbuatan kita, cara pikir kita, cara kita berbicara, perkataan kita, cara kita bergaul, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu harus mengalami satu proses untuk kita benar-benar dimerdekakan. Adakah saudara yang saat ini disadarkan oleh Tuhan karaktermu tidak benar? Engkau perlu firman Allah untuk memerdekakan engkau. Adakah saat ini saudara disadarkan oleh Tuhan di mana perbuatan-perbuatanmu tidak benar, perkataanmu, cara berfikirmu, atau dengan kata lain masih begitu banyak hal-hal yang masih perlu diproses untuk saudara hidup dalam kebenaran? Mari saudara, biarkan firman Tuhan memerdekakan saudara, karena hanya firman-Lah yang akan memerdekakan saudara. Bagaimana supaya firman itu memerdekakan saudara? Renungkan firman itu dan kemudian terapkan firman itu di dalam kehidupan saudara. Saudara, channel ini dibuat, tujuannya salah satunya adalah supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa merenungkan firman Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan membimbing, menuntun, membawa anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Ada channel yang lain juga yang saya buat saudara, yang bisa menolong saudara untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, yaitu channel audio Alkitab, di mana channel itu video-videonya diposting di jam 7 malam untuk menjadi renungan malam. Dan kemudian ada juga channel renungan penyejuk jiwa yang diposting jam 3 pagi untuk menjadi renungan pagi setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya supaya setiap pagi, malam, setiap hari anak-anak Tuhan merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian anak-anak Tuhan akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan prinsip firman Tuhan tersebut akan memerdekakan mereka dari karakter yang tidak benar, sifat yang tidak benar, pola pikir yang tidak benar, kelakuan yang tidak benar. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari. Setia dan tekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan terapkanlah prinsip-prinsip firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan dalam Kristus. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh dalam Tuhan? Dosa telah memperbudak setiap manusia, saudara. Dan untuk kita bebas dari dosa, maka kebenaran firman Tuhan, maka Yesus Kristus yang sanggup memerdekakan kita, tidak ada yang lain. Itu sebabnya alamilah kemerdekaan dalam Yesus. Dan dalam perjalanan hidup saudara juga, biarlah hari demi hari saudara dimerdekakan dan dimerdekakan terus oleh karena kebenaran. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, terapkanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Saudara bisa memutar lagi video ini, mendengarkan setiap penjelasan ayat-ayat firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan, untuk saudara mengalami kemerdekaan benar-benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara benar-benar dimerdekakan dan saudara hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, kami tahu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami semua adalah orang-orang yang telah berdosa. Tetapi kami sungguh bersyukur, di dalam Tuhan kami mengalami kemerdekaan.
Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang adalah sempurna, Yesus yang adalah Tuhan, yang rela merendahkan diri dan mati di kayu salib untuk memerdekakan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, yang telah memerdekakan kami dalam iman kepada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang telah memerdekakan kami. Dan saat ini Bapa di sorga, kami juga telah belajar bahwa ketika kami menjalani hidup kami dalam kemerdekaan dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kami perlu Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun kami tetap hidup dalam kemerdekaan. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami hidup dalam kemerdekaan. Ajar anak-anak-Mu ya Tuhan untuk hidup dalam kemerdekaan. Bapa yang baik, saat ini hamba menumpangkan tangan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka hidup bergelimang dosa, kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mereka diperbudak oleh dosa, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memerdekakan mereka. Oleh darah-Mu, oleh kuasa-Mu, Engkau bebaskan mereka. Oleh kebenaran-Mu, Engkau memerdekakan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang sanggup memerdekakan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu. Hamba berdoa, jamah lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan. Merdekakan mereka. Kalau ada saat ini ya Tuhan, mereka masih hidup jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa karena karakter mereka, karena sifat mereka masih perlu diproses, masih perlu dimerdekakan. Ya Tuhan, Roh Kudus Engkau yang sanggup menolong anak-anak-Mu, memerdekakan anak-anak-Mu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu lah yang menuntun anak-anak-Mu untuk hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau hidup di dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasih, menjamah dan mengubahkan. Saya percaya setiap kita rindu jamahan tangan Tuhan atas hidup kita, jamahan tangan Tuhan atas masalah kita, persoalan kita, penyakit kita dan sebagainya. Karena kalau tangan yang berkuasa dan penuh dengan belas kasih itu menjamah kita, maka apapun situasi, apapun kondisi, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari dengarkan ayat-ayat emas tentang jamahan Tuhan yang menyembuhkan dengan segenap hati saudara, supaya saudara benar-benar diberkati melalui video ini. Dan di akhir video ini saya juga akan berdoa bagi saudara. Kita memohon kepada Tuhan untuk tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan adalah sebagai berikut. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, satu kali seorang kusta datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menjamah dia, supaya Yesus mentahirkan dia. Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap najis. Orang-orang yang kena kusta akan diasingkan dari tengah keluarga, diasingkan dari tengah masyarakat.
Dan kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru, najis, najis, dan najis. Kenapa saudara? Supaya ketika mereka berselisih misalnya dengan orang lain, orang-orang akan menyingkir, karena penyakit mereka adalah penyakit menular dan penyakit yang najis. Itu sebabnya saudara, waktu itu ada keadaan yang sangat menyedihkan sebenarnya pada orang kusta ini. Tetapi lihat saudara, ketika dia datang kepada Yesus, saat tidak ada yang peduli, saat orang-orang mengasingkan, saat keluarga sudah membuang dia, kemudian dia datang kepada Yesus. Saat dia datang kepada Yesus dalam kenajisannya sebagai seorang kusta, lihat saudara, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, orang kusta yang najis, orang kusta yang dianggap hina itu pun, dengan penyakitnya yang najis itu pun, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah tubuhnya yang sedang kena kusta. Saudara, hari ini tidak ada hidup kita yang terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada hidup kita yang terlalu najis di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia memohon belas kasihan-Nya, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tangannya yang penuh belas kasihan dan berkuasa itu akan menjamah saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara. Jika tangan itu terulur dan menjamah saudara, maka tangan yang berkuasa itu akan menyembuhkan, akan mengubahkan, akan memulihkan. Dan ketahuilah saudara, Dia mau. Ketika orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau," Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dia ulurkan tangannya dan dia jamah orang itu. Dan saat ini juga ketahuilah saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau memulihkan saudara. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Tidak ada hidupmu yang terlalu najis di hadapannya ketika engkau datang berserah memohon belas kasihan-Nya. Dia ulurkan tangan, dia jamah setiap saudara. Ayat emas kedua tentang jamahan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, pada waktu itu ada dua orang kusta yang berseru-seru memohon belas kasihan Yesus. Saudara, agak unik juga, kok ada dua orang buta yang bisa sama-sama jalan. Yang saya bayangkan, mungkin saja mereka ini adalah orang yang tidak terlalu dipedulikan lagi, mungkin di tengah keluarga. Sampai akhirnya mereka cari orang yang senasib dengan dia, dan ketemulah orang buta dengan orang buta. Sehingga pada waktu itu saudara, mereka merasa senasib, mereka merasa tidak ada yang mempedulikan, sehingga mereka hidup bersama kedua orang buta ini. Lalu kemudian satu kali mereka mendengar Yesus, mendengar berita tentang Yesus, dan akhirnya mereka datang dan berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan akhirnya saudara, waktu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, kesana pun orang buta ini mengikuti dan masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, Yesus peduli kepada orang buta yang mungkin tidak dipedulikan lagi itu. Itu pun Yesus peduli. Ketika mereka berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan mereka ikut Yesus, akhirnya Yesus berkata,
Karena Yesus ingin melihat iman mereka, Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan saat itu Yesus mengulurkan tangan, menjamah mata mereka, tepat di mana masalah mereka, yaitu pada mata yang buta. Yesus jamah mata itu, Yesus sembuhkan mata itu dan berkata kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Hari ini pun Yesus mau mengulurkan tangan menjamah saudara. Apapun masalah saudara, tepat pada masalah yang sedang saudara hadapi, tepat pada penyakit yang sedang saudara tanggung, di sana Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah dan mewujudkan apa yang saudara percaya, menyatakan kuasanya sesuai dengan iman saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah kepada Yesus. Percayalah Yesus sanggup, percayalah Yesus peduli, percayalah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Yesus berkuasa, tangannya yang berkuasa itu datang untuk menjamah saudara, terulur untuk menjamah saudara, dan apapun yang menjadi masalah penyakit saudara, Tuhan menyembuhkan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan, jamahan Tuhan yang menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara, masih penyakit yang sama, yaitu kebutaan. Dan kembali di sini juga ada 2 orang buta. Tentu saja 2 orang buta yang lain yang datang kepada Yesus. Dan mereka berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan ketika mereka berseru-seru saudara, mereka ditegur dan disuruh diam karena mereka dianggap membuat ribut saudara. Tetapi makin keras mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu berhentilah Yesus karena ada seruan yang tidak mau berhenti. Mereka terus berseru supaya Yesus mengasihani mereka. Lalu kemudian saudara, Tuhan datang lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Supaya mata kami melihat." Maka ayat 34 dikatakan saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini pun saudara, atas segala masalah kita, ketika kita datang memohon belas kasihannya, "Tuhan, kasihanilah kami," maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, tangannya terulur. Ayat ini berkata, lalu ia menjamah mata mereka. Tangannya terulur untuk menjamah mata yang buta itu. Dan seketika itu juga saudara, mereka melihat, lalu mereka mengikuti Yesus. Saudara, hari ini pun tangan yang sama akan terulur dan menjamah setiap saudara ketika saudara datang kepada Dia, memohon belas kasihannya. Ketika saudara datang kepada Dia dan tidak bisa berhenti, tidak mau berhenti sebelum Dia menjawab saudara, maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, maka Dia akan menjamah saudara. Itu sebabnya teruslah berseru, mohon belas kasihannya sampai tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu akan menjamah setiap saudara. Kemudian ayat yang terakhir saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan adalah dari Markus pasal pertama
ayat 40 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kembali peristiwa tentang seorang buta, saudara, yang datang kepada Yesus memohon pertolongannya, memohon mujizatnya. Dan kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka pada waktu itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu pun menjadi tahir. Saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita amati bagaimana orang kusta itu datang kepada Yesus sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menjamah dia dan menyembuhkan dia, saudara. Kembali saya akan baca ayat 1. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia berlutut dan memohon bantuan Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, katanya, "Kalau engkau mau." Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Kalau engkau mau, bukan dia memaksakan kehendaknya, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Lalu kemudian yang terakhir dia berkata, "Engkau dapat mentahirkan aku." Saya menyebutnya sebagai dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan doa yang benar, dia datang dengan iman yang benar. Maka ayat 41 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hari ini, saudara, datanglah kepada Yesus dengan sikap yang benar, datanglah kepada Yesus dengan permohonan doa yang benar, dan datanglah kepadanya dengan iman yang benar, maka tangannya akan terulur menjamah saudara dan memulihkan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita telah mendengarkan beberapa ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan bahwa tangannya yang penuh belas kasihan itu akan terulur bagimu, dan tangannya yang berkuasa itu akan terulur menyembuhkan, mengubahkan, karena tangan itu berkuasa. Datanglah kepada dia dengan permohonan, datanglah kepada dia dengan iman yang benar, maka mujizat akan dinyatakan melalui tangan dan jamahannya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang tahu apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah tangan-Mu terulur, biarlah tangan-Mu menjamah, biarlah tangan-Mu melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu terulur bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa itu terulur bagi anak-anak-Mu. Dan tangan itu menyembuhkan, tangan itu memulihkan, tangan itu menyatakan mujizat. Saat ini biarlah tangan-Mu terulur menjamah setiap anak-anak-Mu. Jamah tubuh yang sakit Tuhan, jamah segala masalah yang mereka pikul, segala persoalan mereka. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, ayat-ayat emas firman Tuhan telah menguatkan dan meneguhkan setiap saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan hidup saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang
pasti menjawab saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab saudara. Mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati saudara. Mari kita berdoa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu bersepakat dengan merendahkan hati. Engkau Allah yang menjadi pengharapan kami dalam segala masalah pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kepadamu kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba berseru, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi beban persoalan kehidupan mereka. Dan Engkau Allah yang mendengarkan seruan dan tangis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, beban dan persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban atas segala masalah, beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau Allah yang kiranya menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, mereka yang sedang mengalami sakit lambung, asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mereka yang sedang mengalami sakit hipertensi, hiperkolesterol, Tuhan juga yang memberkati, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Malah jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah cuci darah, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengidap penyakit kanker, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada sakit penyakit mereka yang belum disebutkan, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati. Berkati para suami. Biarlah mereka menjadi suami-suami yang diberkati Tuhan, sehingga mereka menjadi imam di tengah keluarga mereka. Berkati para istri. Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang merupakan ibu rumah tangga. Tuhan memberkati mereka menjadi penolong bagi suaminya, menjadi ibu yang menjadi berkat bagi anak-anaknya dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak di tengah keluarga. Berkati ya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, ya, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anggota keluarga. Biarlah semuanya berperan sebagaimana seharusnya, sehingga damai Tuhan, sukacita Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa saat ini bagi profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu. Berkati mereka para pebisnis. Berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati mereka PNS ya Tuhan, para pegawai, para buruh.
Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan campur tangan ya Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati profesi mereka. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, apa yang mereka tanam, mereka berhasil dalam nama Yesus. Berkati para medis juga, Tuhan yang campur tangan memberkati semua para medis dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, Tuhan yang membuka jalan, memberi pekerjaan bagi mereka. Mereka yang sudah pensiun, Tuhan campur tangan juga. Berkati hidup mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkati ekonomi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang mendengar seruan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa bersama. Saudara sudah didukung dalam doa dan percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.